Nah, selesai juga ini masak satset untuk keluarga. Tentunya pakai produknya Bulog yang pastinya berkualitas. Halo Besti Bulog, kembali lagi dengan saya Yunia di Bulog Business Talk. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Putri Habibi. Mbak Putri Habibi merupakan passionate home cook dan juga content creator yang sering membagikan resep-resep makanan nih Besti Bulog. Halo Mbak Putri, apa kabar Mbak? Halo Mbak Yuna, baik-baik saja, aku baik. Semoga Mbak oke juga ya. Besti Bulog, semoga kabarnya baik-baik aja. Ini aku lagi agak pilek nih Kak. Agak pilek ya, memang karena cuaca juga Karena ya. cuacanya lagi heboh banget, pastikan kalian semua juga kesehatan ya. Ya betul. Nah, lagi sibuk apa nih Mbak Putri? Kalau lagi sibuk kan pastinya masih sibuk bikin video-video resep buat teman-teman tim Recook Putri. Jadi sehari-hari itu syuting konten video, terus kemudian aku lagi sekolah lagi. Itu aja sih kesibukan yang sangat-sangat amat ya di setiap harinya. Lagi sekolah masak lagi Mbak? Enggak, aku lagi ambil doktoral di edukasi. Wow, produktif banget ya Mbak ya. Iya. Nah, Mbak Putri kan saya lihat sering banget membagikan video-video resep ya Mbak di media sosialnya. Nah, bagaimana sih Mbak caranya nih bagi perempuan-perempuan Besti Bulog di luar sana yang mungkin kesehariannya itu sibuk banget tapi pengen tetap masak Mbak? Gimana sih tipsnya supaya tetap bisa masak yang cepet tapi tetap sehat dan enak gitu? Oke, sebenarnya kalau masak tuh kan prosesnya cepet ya, masaknya sendiri. Yang lama tuh kan siap-siapnya, bersih-bersihnya. Jadi kalau saran aku buat teman-teman wanita-wanita sibuk nih di luar sana, kalau masak itu gimana cara biar cepet, biar kita walaupun sibuk tetap sempat masak. Caranya adalah memotong waktu prepnya. Jadi kalau aku suka prep duluan nih kalau lagi ada waktu kosong atau misalnya lagi ada yang bantuin di rumah, itu kita bikin prep dengan cara motong-motong duluan bawangnya misalnya, atau memarinasi protein, atau misalnya dengan memotong-motong sayuran sehingga nanti pas kita lagi memasak, oh ya bisa juga bikin bumbu halus duluan. Jadi udah di kontainer bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah, sehingga ketika kita mau masak udah tinggal tuang-tuang aja, udah tinggal oseng-oseng, udah nggak perlu lagi nunggu waktu untuk motong-motong karena semua sudah di prep gitu. Berarti memang harus nge-prep dulu nih ya. Itu lumayan bisa memotong waktu masak kalian sih. Jadi buat teman-teman yang sibuk, buat teman-teman yang nggak ada waktu lama-lama di dapur, itu bisa sangat membantu gitu. Iya sih Mbak, saya sering masak tapi memang motong-motong dulu jadi masak itu dulu Lama. kadang males gitu. Belum jadi lagi marinasi ayam. Kita kan bisa marinasinya misalnya emang dibikin beberapa hari sebelum. Jadi setiap kita mau masak itu proteinnya udah siap digoreng atau di air fry. Aku belajar dari mamaku. Beliau itu di rumah kan anaknya ada 1 perempuan, aku dan 2 laki-laki. Nah kita semua ini selalu dulu seringkali disiapin mama itu daging-dagingan yang sudah dimarinasi. Jadi daging selai sudah dimarinasi bulgogi, terus misalnya ayam dimarinasi apa. Jadi ketika kita mau makan udah nggak mesti nungguin ibu atau nungguin apa untuk masakin dari awal, tapi kita udah bisa tinggal tumis sendiri gitu. Jadi ini ya kalau nggak ada orang di rumah tetap bisa masak sendiri. Betul ya. sekali. Nggak harus beli makanan. Iya, dan ketika ada tamu yang tiba-tiba datang bisa jadi cepet tuh karena misalnya udah di prep langsung semuanya. Mungkin bisa di prep 1 minggu sebelum kan ya. Betul, bener banget. Nah Mbak, kalau saya lihat juga di medsos kan Mbak aktif juga nih ngasih pembekalan atau sharingnya kepada ibu-ibu yang ingin jadi atau perempuan yang ingin jadi womanpreneur gitu ya di bidang kuliner ya kan. Mungkin kuliner rumahan kali ya Mbak. Nah banyak orang itu ragu memulai karena mungkin aduh saya kayaknya takutnya masakannya kurang enak atau belum punya kemampuan atau skill memasak yang cukup gitu ya. Bagaimana sih untuk perempuan di luar sana yang ingin jadi womanpreneur kuliner nih yang kecil-kecilan di rumah, itu untuk bisa mulai apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang pertama kali pastinya lihat dulu nih di sekitar kita itu marketnya kira-kira butuh apa, makanan atau jasa apa sih yang dibutuhkan. Mungkin nggak selalu ternyata di bidang kuliner, mungkin justru teman-teman di sekitar rumah kita itu semuanya pengusaha kuliner.
kita mungkin bisa ambil usahanya di bagian pengantarannya atau jasa packagingnya atau apa. Jadi nggak selalu halus kuliner. Nah, ketika mau pilih kuliner, kita bisa lihat di sekitar kita marketnya itu sukanya apa sih yang dibutuhkan. Misalnya teman-teman di sekolah, terus kemudian ibu-ibu orang tua murid lainnya tuh membutuhkan bantuan untuk bisa prepping makanan anak di sekolah. Mungkin bisa usahanya yang berhubungan dengan itu karena marketnya udah jelas. Nah, ketika sudah terpilih mau jualan apa, nggak apa-apa teman-teman mulai dari kecil. Open PO aja dulu, nggak langsung harus misalnya invest modal segini gitu untuk memulai usaha, nggak perlu. Mulai aja kecil-kecilan dengan open PO. Mungkin pesanan pertama ada 3 pesanan. Terus kemudian ada 5, ada 10, 20, 100. Jadi mulai dari kecil aja dengan kita open PO. Jadi jumlah modal uang yang kita keluarkan di depan itu kan nggak perlu besar gitu. Jadi kalau misalnya nggak taunya di depan, oh ternyata kayaknya ini nggak buat gue deh, ternyata gue nggak cocok, itu tidak banyak uang atau modal yang kemudian hangus gitu teman-teman. Berarti memang kita harus tahu dulu pasarnya ya Mbak ya. Betul. Nggak harus misalnya, aduh ini kayaknya pintar masak onde-onde, jualnya onde-onde gitu ya. Siapa tahu memang di sekitar bukan itu yang dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya ternyata suka bikinnya onde-onde dan ternyata sekitar kita juga bisa tuh dimasukin produk itu, ya itu bagus banget. Berarti emang hoki demand-nya sama yang kita bisa itu benar-benar klop gitu. Atau bisa juga di-create marketnya dengan cara misalnya suka bikin onde-onde, kita bikin konten onde-onde yang enak, yang menarik, yang menggugah selera, kemudian upload tuh di WhatsApp story, di Insta story kita. Jangan sedih kalau followernya cuma 100 atau kontaknya sedikit, mulai aja dulu terus. Nanti yang tadinya marketnya belum ada kayak potential marketnya, terus kemudian terdevelop, lama-lama kebentuk orang-orang kayak nanya temennya ini pengen ini atau segala macam. Kalau aku sih dulu memulainya gitu ya, namun lebih baik dimulai dengan market yang memang sudah ada nih. Kira-kira di market yang sudah ada ini, di-identify apa sih kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, yang bisa membantu keseharian mereka. Karena kan kita pengen jualan produk yang bukan hanya sekali beli ya Kak, yang kayak emang dijadikan rutinitas pembelian tuh sering. Jadi kita lihat dengan opportunity-nya, apa yang mereka butuhkan dan bisa memecahkan problem mereka sehari-hari gitu. Perlu takut ya untuk memulai. Nggak perlu takut dan juga nggak perlu modal besar. Iya, nggak perlu taruh modal besar untuk memulai gitu. Aku sih tim itu ya, tim tidak naruh modal besar, apalagi kalau kita baru mau memulai nih Kak. Karena kan kalau baru mulai tuh belum tahu kitanya nih cocok nggak sih sebenarnya jadi, karena nggak semua orang harus jadi womanpreneur kan, nggak semua orang maksudnya harus jualan makanan gitu. Nggak semua orang harus jadi womanpreneur di bidang masak, nggak taunya mungkin nanti di bidang reseller atau kayak jual menjadi agen gitu kan bisa juga deh. Jadi itu bisa kita uji coba dulu kompetensi kita dan kesukaan kita dengan cara open PO gitu. Oke. Nah kalau untuk perempuan Besti Bulog yang suka insecure nih sama masakannya, misalnya nih Kak saya mau jualan gitu ya, atau misalnya boleh Kak diminum dulu? Atau misalnya dia ini mau sharing makanannya gitu ya ke keluarga atau ke tetangga atau ke teman-teman kantornya gitu ya, tapi nggak pede nih sama masakannya gitu ya, takutnya nggak enak atau gimana, itu gimana sih supaya kita naikin percaya diri terhadap masakan kita itu? Kalau menurut aku percaya diri itu didapetinnya dari experience ya. Jadi semakin banyak experience kita alias pengalaman kita, semakin percaya dirinya kita, karena di dalam experience itu kita akan mendapatkan pelajaran banyak. Jangan cuma mengharapkan pujian yang pasti, harapkanlah kritik juga di dalam pengalaman tersebut. Jadi ketika kita ngasih makanan ke keluarga, ke tetangga, ke saudara, ke teman-teman kantor, itu kan ring satu kita tuh ibaratnya. Diharapkan orang-orang terdekat ini justru memberikan kita informasi yang sejujur-jujurnya teman-teman. Jangan baper kalau ternyata katanya teman kantor, ini kayaknya lo kurang ini deh. Jangan baper karena justru itu yang kita harapkan dari mereka gitu, bukan hanya pujian. Nanti kritiknya dari mereka, kita perbaiki produknya, pujiannya nanti dari customer lain gitu pengennya. Ya untuk mendapatkan kepercayaan diri kamu harus punya banyak experience. Gimana caranya punya banyak experience? Kita harus berani melangkah dulu. Kalau misalnya beruntung punya inner circle yang banyak, langsung aja kasih produk kalian, tanya apa kurangnya dan jangan baper ketika diberi kritik.
jadikan kritik itu masukan untuk kalian, untuk R&D lagi, research and development lagi, gimana caranya produk yang pertama kalian bikin ini bisa menjadi semakin sempurna dengan adanya kritik dan juga masukan dari teman-teman kalian. Tapi ada nggak sih Kak sebenarnya orang yang nggak bisa masak? Atau sebenarnya kita perempuan-perempuan, bahkan laki-laki mungkin apa, semua tuh orang bisa masak sebenarnya, base-nya gitu? Atau memang ada orang yang nggak bisa masak gitu? Kalau menurut aku sih semua bisa masak ya, cuman to what degree kan, kayak sebisa masak apa. Kalau bisa masak untuk makan, aku yakin semuanya bisa masak. Masak tuh bukan skill yang sulit yang untuk dipelajari. Basic cooking tuh aku yakin semua pasti bisa, tinggal mau se-elaborate apa, mau secanggih apa nih masakannya. Tapi kalau tujuannya untuk bisa survive, untuk bisa kasih makan diri sendiri, kasih makan keluarga, itu hal yang sangat bisa dipelajarin. Apalagi sekarang kan banyak sekali media belajar ya, ada sosial media, ada Instagram, ada TikTok, nggak mesti kita sekolah, nggak mesti kita beli buku gitu. Zaman dulu kan itu opsinya ya. Sekarang banyak banget konten-konten yang memudahkan kita untuk belajar masak. Aku sebagai konten kreator masak pun itu sering banget dapat ilmu dari konten teman-teman lain. Aku sering nge-recook, aku sering oke gini tuh caranya, metode aku yang tadinya belum simple itu menjadi bisa lebih simple ketika aku belajar dari teman-teman lain. Jadi oh ternyata makanan yang aku kira susah ternyata versi gampangnya ini ada loh gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh menurut aku sangat memudahkan journey teman-teman yang baru mau belajar masak ya, karena menjadi tidak muluk-muluk, menjadi possible, dan nggak perlu punya kitchen atau punya alat masak yang secanggih itu. Sebenarnya kita bisa kok teman-teman mulai memasak. Jadi kalau pertanyaannya apakah memasak itu sesuatu yang bakat atau sesuatu yang bisa dipelajari, menurut aku sih bisa dipelajari. Sama ini, selain skill teknisnya juga lidah itu penting kan, maksudnya taste kita, selera kita tuh gimana gitu. Dan menurut aku selera itu bisa didevelop dengan semakin seringnya kita memperkaya referensi makanan kita, coba-cobain makanan lain, cobain masakan orang lain, berbagai macam masakan di mancanegara. Itu tuh bisa banget membangun selera atau membangun kayak cita rasa yang kita suka atau preferensi makanan kita. Dari situ bisa tuh terdevelop kekayaan gastronomi kita, opsi-opsinya. Misalnya kita masak nih, kayaknya kalau waktu itu aku makan ini kayak gini deh, aku coba Nah itu bisa translate di masakan kita nantinya. Jadi banyak jajan tuh sebenarnya juga berpengaruh baik nih dalam apa ya, dalam pembangunan kreativitas masak kita. Jadi jajan tuh nggak salah ternyata. Tidak salah. Kita bisa nyobain masakan orang lain ya. Betul, aku sih sebagai tukang masak tetap sangat suka experience jajan itu ya. Walau tentunya lebih sering masak makanan di rumah, tapi sebagai tukang masak aku sangat berpikir bahwa jajan itu adalah part penting di dalam keterampilan masak aku, karena disitulah tempat aku belajar dan mengenal banyak referensi yang nantinya bisa aku pakai untuk ide masak aku, teman-teman. Oke, nah kalau untuk pemilihan bahan makanan nih yang sering Kak Putri gunakan ya sehari-hari dalam membuat konten ataupun untuk memasak gitu ya Kak ya, gimana sih cara Kak Putri untuk memilih bahan makanan? Aku biasanya ada tiga kriteria ya yang aku sangat pentingkan gitu. Nomor satu yang pasti kualitasnya terjamin. Kualitas terjamin itu menjadi hal yang paling penting dalam aku memilih bahan makanan. Kemudian accessibility, jadi yang mudah ditemui. Aku nggak mesti repot harus kemana untuk dapetin karena tersedia di banyak tempat. Kemudian harganya ekonomis itu. Dan mayoritas memang kepentingan bahan-bahan masak aku, bahan-bahan yang staple ingredients ya aku dapetin dari Bulog sih. Aku pilih produk-produknya Bulog karena ketiga itu tuh benar-benar centang semua tuh. Nah, bahannya berkualitas, ya, betul banget. accessible, gampang dicari di mana-mana, dan ekonomis gitu. Iya betul banget. Jadi karena di Bulog ini juga ada beras, minyak, gula, gitu Betul. ya, tepung, produk-produk di food itu bisa juga dicari di supermarket ataupun minimarket terdekat ya. Jadi terjangkau ya Kak ya. Nggak harus kemana jauh gitu ya. Betul, dan kualitas memang, bahan-bahan iya, utamanya kan benar-benar sangat teruji. iya, betul banget. Karena memang udah diproses di tempat yang memang menjamin kualitasnya itu bagus. Betul Dan sekali. juga harganya yang pasti ya. Iya, harganya oke banget karena kan aku sering kali juga masak itu sering di-recook sama teman-teman sering kali bertanya apa nih bahannya, gimana caranya dapetin
bahan-bahan yang ekonomis. Pertanyaan yang paling sering muncul itu adalah ekonomis, gimana caranya atau bahan apa yang paling ekonomis, dan semua itu ada di Bulog, ada di produknya Bulog. Semua 3 kriteria itu centang semuanya di Bulog. Dan jangan lupa untuk beli berarti. Betul, cobain deh teman-teman. Karena juga emang udah legendary ya. Iya betul, sejak lama. Nah, Kak Putri, karena ini cuaca panas banget nih ya. Gimana kalau kita buat es kelapa jeruk nih, Kak? Mau banget kan, aku udah sering banget nih share resep. Sekarang gimana kalau aku challenge Kak Yuni, kita bikin apa, minuman ya? Minuman. Kalau misalnya nanti oke, aku bisa recook di video aku berikutnya. Wow, aku jadi deg-degan ini. Oke, kita akan bikin es kelapa jeruk. Nah, Besti Bulog, kita sekarang mau buat es kelapa jeruk. Betul, coba aku tes, aku pengen lihat gimana nih Mbak. Deg-degan ya, dites nih. Oke, jadi pertama sekali ini sudah ada bersama kita Jeruk jeruknya peras ya teman-teman. Terus kita akan masukkan gulanya nih. Gulanya ini produk kita ya nih ya? Iya, gulanya ini pakai produknya Bulog. Manis kita. Gula Yang- pasir. Betul banget, ini Gula kristal putih. gula yang dipilih dari tebu pilihan. Tentunya manis-manis kita. Asik. Baik. Oke, kita masukkan gulanya ini sesuai selera sesuai aja. selera. 2 sendok aja kali ya, Cukup. supaya kita tidak diabetes. Terus kemudian diaduk-aduk. Aduk. Jeruknya ini ya. Nah ini kamu mengaduk, aku coba ini ya. Ini berarti isiannya kan ya? Isiannya betul. Isiannya ini teman-teman ada daging kelapa muda. Kita masukin aja. Ini kalau ditambahin nata de coco sebenarnya oke juga nih. Oh iya, benar juga ya. Kurang nata de coconya nih. Terus kemudian setelah itu kita masukin esnya. Baru terakhir itu ya. Boleh nih. Iya, jeruknya. Kayaknya boleh aku recook nih, bikin video nih. Kayaknya enak banget di cuaca Jakarta yang Bener. panas-panas. Aku kan kemarin dari Bandung ya. Terus begitu masuk Jakarta, kok sepanas ini ternyata. Di beberapa hari ini sih. Ini aku abisin aja ya. Iya, bisa. Oke, begitu. Kemudian es ya. Es batunya. Udah seger banget nih. Mantap, mantap, mantap. Kelapa jeruk. Nih kira-kira teman-teman bisa komen nih di bawah. Apalagi nih kira-kira tambahannya biar makin segar nih. Kondimennya ya, supaya semakin enak. Mungkin kan tadi nata de coco ya. Terus apa lagi? Kalau yang bulat-bulat pink itu bisa juga nggak sih, Kak? Itu yang buat apa Jeruk kayak manis. apa tuh namanya? Mutiara. Mutiara ya. Boleh. Terus kayak selasi. Oh iya, selasi juga. Set. Oke. Nah, sekarang tinggal dituang Kita saja. tuang nih jeruknya ya. Enak sekali ini. Wow. Wow. Oke. Satu lagi. Wah, ini tinggal di atasnya dikasih daun mint. Diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Ini kan sebentar lagi juga mau memasuki bulan Ramadan loh, bulan tahun depan awal kan. Ini pasti bisa banget. Ini bisa banget nih teman-teman dijadikan menu referensi kalian untuk buka puasa nih. Oke, Es jeruk kelapa. Es jeruk kelapa. Cheers. Cheers. Coba kita cobain. Segar banget ya. Ini juga bisa teman-teman jadikan produk yang sekiranya misalnya mau dibuka PO-nya. Dijual di sekolah atau di tetangga-tetangga. Pasti enak banget. Iya. Jangan lupa pakai gulanya tadi, gula manis kita. Ini dia. Nah, ini dia. Juaranya ya. Ini udah centang 3 tadi kriteriaku ya. Betul banget. Berkualitas, accessible, sama ekonomis. Oke. Besti Bulog. Menarik banget nih ya Kak ya pembahasan hari ini. Ternyata memasak itu tidak harus memakan waktu yang panjang gitu ya. Ternyata praktis, simple. Tadi kita cuma 5 menit yang nyampe ya. Iya, terus juga pastinya memasak itu hemat juga ya. Betul. Dan menyenangkan serta bisa enak gitu ya Kak ya. Dan juga bisa menjadi ladang Cuan. pemasukan dan ladang cuan kita. Betul banget. Oke baik Besti Bulog, terima kasih banyak sudah menonton Bulog Bisnis Talk di episode kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di akun YouTube Bulog Bisnis. Sampai ketemu di Bulog Bisnis Talk episode selanjutnya. Terima kasih. Yes, dah.